Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang pintar dan hebat. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Tahukah kalian siklus hidup pada makhluk hidup itu ada 3. Siklus hidup yang terjadi pada manusia, siklus hidup yang terjadi pada hewan, dan siklus hidup yang terjadi pada tumbuhan. Siklus hidup pada makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama pada manusia, yang kedua pada hewan, yang ketiga pada tumbuhan. Siklus hidup pada makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama pada manusia, yang kedua pada hewan, yang ketiga pada tumbuhan. Tahukah kalian jika siklus hidup manusia itu dimulai dari janin yang berada di dalam perut bunda, kemudian lahir yang disebut dengan bayi. Bayi yang tumbuh menjadi anak-anak, demikian juga dengan anak-anak yang akan menjadi remaja. Setelah memasuki masa remaja, akan menjadi dewasa dan memasuki masa tua. Dalam tahap janin ini, janin yang dikandung bunda berada di dalam perut selama 9 bulan lamanya. Janin mendapatkan makanan dan oksigen dari darah ibu melalui tali pusar ke tubuh janin, sehingga janin tumbuh dan siap dilahirkan. Tahap bayi. Pada tahap ini yang dilakukan bayi pertama kali adalah menangis saat lapar dan mengantuk. Bayi membutuhkan bantuan dari orang tuanya. Seiring perkembangannya, bayi dapat tengkurap, merangkak, duduk, dan berjalan. Tahap anak-anak. Pada tahap ini, anak-anak mempunyai berat dan tinggi badan mulai bertambah. Daya berpikir anak mulai muncul. Anak bisa menulis, membaca, menggambar, dan menyanyi. Anak belajar untuk bertanggung jawab dan mandiri, memiliki banyak teman, baik di rumah maupun di sekolah. Tahap remaja. Pada tahap remaja ini, anak remaja akan bertambah tinggi dengan cepat. Mereka sudah memiliki tanggung jawab dan sudah bisa mandiri. Tahap dewasa. Pada tahap ini, manusia dewasa dianggap sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada tahap ini, manusia tidak mengalami pertumbuhan fisiknya. Tahap masa manusia. Setelah dewasa, manusia akan menjadi tua. Kesehatan mereka juga akan menurun dan melemah. Tidak lagi berdiri tegak dan membutuhkan tongkat untuk berjalan. Kondisi fisik yang mulai berkeriput dan rambut beruban. Siklus hidup tumbuhan dimulai dari biji yang ditanam, kulit biji melunak dan robek, kemudian akar mulai tumbuh. Saat mencapai ukuran tertentu, tumbuh batang dan pucuk daun. Selanjutnya, batang bertambah tinggi dan daunnya melebar. Siklus hidup cocor bebek, pisang, dan singkong. Siklus hidup cocor bebek pada daun tanaman cocor bebek menghasilkan tunas. Tunas tumbuh di bagian ujung daun, kemudian
tunas tumbuh menjadi tanaman cocor bebek. Sedangkan siklus hidup pisang, tanaman pisang tumbuh dari akar. Tanaman pisang akan menghasilkan tunas, kemudian tumbuh menjadi tanaman pisang baru. Siklus hidup singkong, batang singkong yang ditanam akan bertunas. Tunas muncul pada ruas batang, tunas akan tumbuh menjadi tanaman singkong. Siklus hidup hewan. Hewan dapat berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Berikut beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Siklus hidup ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telur selama 21 hari. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Anak ayam berukuran kecil dan berbulu lembut. Anak ayam mengalami pertumbuhan sehingga tubuhnya bertambah besar. Berat, panjang, dan tinggi anak ayam makin bertambah menjadi ayam dewasa. Siklus hidup ikan mas. Perkembangan ikan emas dimulai dari telur, larva, ikan muda, dan ikan dewasa. Ikan mas bertelur di dalam air disimpan pada tumbuhan air. Sekali bertelur, ikan mas bisa mengeluarkan telur dengan jumlah ratusan. Tahap telur berlangsung selama 2-3 hari. Setelah telur menetas, telur ikan akan menjadi larva. Larva akan memiliki kantong kuning telur. Larva tumbuh menjadi ikan muda, kemudian ikan muda berkembang menjadi ikan dewasa. Siklus hidup kambing. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing yang baru lahir tubuhnya masih kecil. Anak kambing belum bisa berdiri dengan kuat. Beberapa minggu kemudian, anak kambing dapat berdiri dan berjalan, sekaligus belajar berlari. Tubuhnya makin kuat dan besar. Beberapa bulan kemudian, anak kambing tumbuh membesar seperti induknya. Metamorfosis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk pada makhluk hidup semasa hidupnya. Semua serangga mengalami metamorfosis. Mari kita belajar bersama-sama mengenai beberapa contoh metamorfosis pada serangga. Metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu betina bertelur di atas daun, telur menetas menjadi ulat. Kemudian tubuh ulat menjadi besar. Selanjutnya, ulat mencari tempat berdiam diri dan membungkus tubuhnya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Pada tahap ini, tubuh ulat menjadi kepompong. Kemudian keluarlah kupu-kupu dari kepompong. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk betina dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik nyamuk bergerak bebas di dalam air. Selanjutnya, jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa lama, keluarlah nyamuk dari dalam pupa. Metamorfosis lalat. Lalat bertelur di tempat yang kotor. Lalat betina mampu menghasilkan telur sebanyak 150 butir telur dalam sekali bertelur. Telur lalat menetas dalam waktu 1 hari. Setelah menetas, keluarlah larva lalat atau belatung. Belatung tumbuh makin besar. Belatung mengalami pergantian kulit. Kulitnya akan menggelap dan mengeras memasuki tahap pupa atau kepompong. Tahap pupa berlangsung beberapa hari, minggu, bahkan bulan. Lalat akan keluar dari cangkang setelah 3-6 hari. Saat berumur 3 hari, lalat mulai dapat terbang dan berkembang biak. Metamorfosis lebah. Lebah betina bertelur dalam sarang. Telur akan berkembang dan menetas menjadi larva. Larva diberi makan oleh lebah pekerja. Kemudian, ruang larva akan ditutup oleh lebah pekerja. Larva akan menjadi pupa dan bagian tubuhnya berkembang menjadi sempurna. Setelah sempurna, akan keluar menjadi lebah baru. Metamorfosis katak. Katak bertelur di air, kemudian menetas menjadi kecebong atau berudu. Berudu hidup di air bernafas dengan insang.
Bentuk berudu berbeda dengan katak dewasa karena memiliki ekor dan menyerupai ikan kecil. Kemudian tumbuh sepasang kaki depan dan belakang. Disebut juga katak berekor. Katak muda sudah bisa hidup di daratan. Tahap katak berekor ini berlangsung selama 3 minggu, berubah menjadi katak dewasa. Metamorfosis belalang. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur melalui ovipositor. Biasanya bertelur di dalam tanah atau pada dahan tumbuhan. Fase telur berlangsung selama 10 bulan. Telur belalang menjadi nimfa, bentuknya seperti induk belalang tapi belum punya sayap. Setelah beberapa minggu, nimfa berubah menjadi belalang. Metamorfosis capung. Capung bertelur di dalam air. Telur menetas menjadi nimfa atau capung muda. Capung muda keluar dari air, selanjutnya berubah menjadi dewasa dan melepas kulitnya dan tumbuh menjadi capung dewasa. Yang terakhir adalah metamorfosis kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Bentuk telur kecoa seperti kapsul. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa keluar dari kapsul telur masih terlihat putih. Kemudian warnanya berubah seiring dengan pertambahan umur nimfa. Dalam perkembangannya, kecoa mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa. Tadi kita sudah belajar banyak tentang siklus hidup manusia. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.